Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Jawa Barat memberikan laporan hasil investigasi Satgas yang menangani kasus Pondok Pesantren Al Zaitun kepada Menko Polhukam. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana yang dilakukan secara perorangan di Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Dalam pertemuannya dengan Menko Polhukam, Ridwan Kamil melaporkan sejumlah hal terkait perkembangan penyelidikan kasus Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Ridwan Kamil menyebutkan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek hukum, administrasi, dan keamanan sosial. Sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan ada dugaan kuat 3 masalah di Ponpes Al Zaitun, yaitu salah satunya terkait dugaan tindak pidana yang akan diproses oleh polisi. Akan ada pula pemberian sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al Zaitun dengan tetap memberikan perlindungan terhadap para santri yang belajar di sana. Mahfud menambahkan, dugaan pidana apa dan siapa yang akan dijerat dari Ponpes Al Zaitun akan diumumkan dalam waktu dekat. Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi isyarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah, nanti saudara tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Dari Jakarta, Zinedine Dohan, Firdaus, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyegel galangan kapal milik Panji Gumilang di Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu. Di lokasi tersebut terdapat 2 buah kapal besar yang akan digunakan untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan para santri Ponpes Al Zaitun. Inilah galangan kapal milik Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 2 buah kapal berbobot 480 gross ton terparkir di galangan tersebut. 2 kapal besar milik Panji Gumilang itu dibuat selama 1,5 tahun sebelum akhirnya disegel oleh pemerintah Kabupaten Indramayu pada Oktober 2022 lalu karena tidak mengantongi izin. Tidak tahu apa, saya minta Pak Kasat untuk mengecek, ternyata itu untuk galangan kapal atau dok kapal. Kita cek ternyata perizinannya belum sempurna lah, belum terrealisasi semua, belum lengkap, seperti itu. Jadi akhirnya kebijakan kita pemerintah kabupaten setiap perizinan-perizinan yang belum lengkap, ya terpaksa kita tutup, seperti itu. Menurut penjaga galangan, 2 kapal itu nantinya digunakan untuk mencari ikan guna memenuhi kebutuhan santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Semuanya nggak beli. Kalau kita beras sudah nggak beli. Kemudian lauk pauk seperti daging, sayur-sayuran udah nggak beli. Nah sekarang tinggal ikan yang masih beli banyak. Kandang ayam kita udah kita sendiri. Susu sudah ada ya? Susu sudah ada. Berarti rencana 2 kapal ini akan digunakan untuk para santri apa gimana? Ya ini kan para santri, nanti yang dikaryakan santri. Selain 2 kapal besar, ada pula sejumlah alat berat di lokasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan penyegelan bersifat sementara hingga pihak Ponpes Al Zaitun melengkapi seluruh dokumen persyaratan pendirian bangunan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan.